Rau, 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 rau. Lagi main apa, Dek? Heboh bener mainnya. Aku lagi main dinosaurus nih, Kak. Seneng banget aku punya mainan dino yang baru. Oh, gitu. Kamu tahu nggak sih, di bumi yang kita tempati sekarang ini, selain pernah ada dinosaurus, zaman dahulu kala itu ada manusia purba juga loh, Dek. Wah, emangnya ada, Kak? Kayak gimana sih bentuknya manusia purba itu? Jelas ada dong. Yuk kita lihat penjelasannya. Manusia purba atau yang biasa disebut manusia prasejarah adalah manusia yang hidup sebelum tulisan ditemukan. Mereka hidup dengan sederhana dan masih bergantung pada alam. Nah, di Indonesia banyak juga loh ditemukan fosil manusia purba seperti di Mojokerto, Solo, Ngandong, Pacitan, atau yang paling terkenal yaitu di Sangiran. Nah, yang pertama kita bakal bahas Meganthropus paleojavanicus. Artinya manusia Jawa tertua yang memiliki badan besar. Meganthropus paleojavanicus hidup di Jawa sekitar 2-1 juta tahun silam dan memiliki ciri biologis. Badannya besar, keningnya menonjol, tulang pipinya tebal, rahangnya pun besar dan kuat. Makanan utamanya adalah tumbuh-tumbuhan dan juga buah-buahan. Mereka hidup dengan cara food gathering atau mengumpulkan makanan. Ralph von Koenigswald adalah orang yang pertama kali menemukan fosil rahang di Sangiran atau Lembah Bengawan Solo pada tahun 1941. Lalu ada juga Pithecanthropus yang diartikan sebagai manusia kera. Fosil ini paling banyak ditemukan di Indonesia. Mereka hidup dengan cara food gathering dan berburu. Pithecanthropus juga dibagi menjadi beberapa jenis. Nah, ini dia jenis-jenisnya. Yang pertama ada Pithecanthropus mojokertensis, ditemukan oleh von Koenigswald pada tahun 1936 di Mojokerto. Mereka diperkirakan hidup pada saat 2,5 sampai dengan 2,25 juta tahun lalu. Ciri-cirinya mukanya menonjol ke depan, keningnya tebal, dan juga tulang pipinya kuat. Nah, yang ini Pithecanthropus robustus, ditemukan oleh Weidenreich dan Koenigswald di Trinil atau Ngawi pada tahun 1939. Ciri-cirinya mirip dengan Pithecanthropus mojokertensis nih. Bahkan Koenigswald menganggapnya masih dari jenis yang sama. Nah, yang ini nih paling terkenal, namanya Pithecanthropus erectus yang ditemukan oleh Eugene Dubois di Trinil pada tahun 1890. Mereka diperkirakan hidup sekitar 1 juta sampai 600.000 tahun yang lalu. Cirinya bertubuh agak kecil, badannya tegap, dan juga mereka adalah pengunya yang kuat. Volume otak mereka 900 cc yang membuat mereka memiliki kemampuan berpikir yang rendah. Namun, menurut Tengku Jacob, mereka sudah bisa bertutur. Nah, ini dia yang terakhir, yaitu Homo atau manusia. Dibandingkan dengan jenis sebelumnya, Homo ini sudah lebih berkembang. Yang pertama ini namanya Homo solonensis, ditemukan oleh von Koenigswald, Teilhard, dan Oppenort sekitar tahun 1931 sampai 1934. Mereka diperkirakan hidup antara 900 sampai dengan 200.000 tahun lalu. Mereka memiliki ciri-ciri berbentuk tubuh tegak dan keningnya tidak menonjol. Nah, ada juga yang namanya Homo wagekensis, ditemukan oleh Riskotten dan Dubois antara tahun 1888 sampai dengan 1889
di Wajak atau yang kita kenal sebagai Tulung Agung. Tingginya sekitar 130 sampai dengan 210 cm. Berat badannya 30 sampai dengan 150 kg dan volume otaknya sekitar 1300 cc. Mereka juga sudah bisa memasak loh, walaupun masih dalam bentuk sederhana. Ini dia yang terakhir, yaitu Homo floresiensis. Mereka adalah manusia purba kecil yang mendiami Pulau Flores. Manusia purba ini ditemukan oleh Peter Brown dan Mike G. Morwood bersama-sama dengan tim Pusat Arkeolog Nasional pada tahun 2003 di Gua Liang Bua, tepatnya di daerah Flores. Karena ukurannya sangat kecil, Homo floresiensis juga mendapatkan julukan sebagai hobbit dari Liang Bua. Jadi itu ya, Dek, beberapa manusia purba yang ditemukan di Indonesia.